Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Seperti biasa, aku pengen lagi sharing dan membahas tentang suatu topik ataupun sudut pandang yang sedang aku ingin bagikan atau sedang pula aku mungkin rasakan gitu. Seperti judulnya, yaitu quarter life crisis, fase yang ternyata normal. Pernah nggak teman-teman ngerasa kita tuh bingung, ngerasa kayak jalan di tempat, ngerasa khawatir sama masa depan kita, ngerasa cemas terhadap skill, visi, misi, tujuan kita. Sebenarnya bener gak sih ini arahnya kemana ya gitu. Sedangkan melihat teman-teman di sekitar mungkin atau orang-orang di sekitar kita udah melesat jauh lebih hebat, udah merasa seperti tahu arah hidupnya mau kemana, terus terlihat masa depannya mungkin lebih terlihat cerah gitu. Sedangkan kita masih bingung sama diri sendiri, masih ngerasa khawatir, takut, cemas. Bisa nggak ya masa depan aku kayak gimana, hubungan aku kayak gimana, karir aku kayak gimana, pendidikan aku nanti kayak gimana. Dan itu bisa disebut dengan quarter life crisis. Nah inilah yang pengen aku bahas. Karena apa sih quarter life crisis ini? Sebenarnya ini tuh adalah fase ya teman-teman. Fase kehidupan kan kita pernah menjadi fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa awal, dan fase transisi ini. Fase transisi ini tuh bisa disebut dengan quarter life crisis dan terjadi di kisaran umur 20-an awal sampai menjelang 30. Kenapa sih fase ini tuh terjadi di fase manusia di mana kita ngerasa bingung, cemas, kita ngerasa khawatir, dan keraguan tentang masa depan yang sebenarnya kan gak bisa kita kontrol. Yang sebenarnya banyak faktor dan ketidakpastian yang terjadi di masa depan itu yang ngebuat kita sekarang merasa bingung, merasa khawatir terhadap visi dan misi kita yang masih belum menemukan titik, oh ini loh diri aku sesungguhnya. Justru karena masih mencari itulah yang membuat kita merasa kadang tertinggal terhadap orang-orang. Padahal menurut aku pribadi kayaknya setiap orang pernah di fase bingung, fase di mana mereka tetap mencari apa yang mereka rasakan, apa yang ingin mereka capai gitu di dalam hidup ini gitu. Dan ini sebenarnya bukan penyakit atau yang kayak gimana-gimana, tapi ini adalah fase perkembangan kita yang cukup umum dan sering dialami saat orang mulai memasuki kehidupan dewasa. Kayak contoh gini, ketika kita masih sekolah, SD, SMP, SMA gitu, dimana semua tuh terstruktur diarahkan dan ada tujuan yang jelas gitu, lulus syarat ketentuan yang jelas, ada standarisasinya gitu. Oh, kamu lulus SMA 3 tahun dan segala macam dan kita terbiasa mengikut arus itu. Sampai kuliah pun masih ada beberapa syarat-syarat yang masih ditetapkan, baik itu jumlah mata kuliah, syarat kelulusan, terus dan segala macamnya itu masih ada rentangnya gitu. Dan walaupun ketika mulai di kuliah tuh mulai ada fase-fase masalah-masalah kehidupan yang mungkin belum terlalu berat, tapi mulai terasa karena kita mulai dewasa, kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan ketika itu beres gitu, atau baik teman-teman yang udah lulus SMA langsung masuk ke dunia kerja, dunia dewasa, itu bakal ngerasa kayak ibarat gelap gitu. Kayak ini mau kemana ya, aku maunya kayak gimana, aku masih bingung, aku sukanya apa, bakat aku apa, hubungan aku gimana, karir aku gimana, pendidikan aku gimana, dan semuanya. Kadang ngerasa ketakutan itu merasa not enough terhadap diri sendiri, mungkin sering kali keluar pada fase ini. Apalagi ngelihat teman-teman yang udah tahu nih arahnya kemana, atau cara kelihatannya kehidupannya lebih gampang aja, ngebuat kita tuh jadi ngebandingin, kok mereka maju ya, kok kita ngerasa kayak stuck aja. Sebenarnya kan kita sadar ya, ketika kita sekarang udah dibombardir dengan informasi, kita sekarang jadi lebih banyak pilihan terhadap kehidupan dan kita bisa melihat endingnya juga gitu. Ada beberapa yang berhasil, ada juga beberapa yang gagal, dan ketika kita melihat, oh orang ini berhasil nih dengan cara ini, apakah ini hal yang terbaik untuk diri kita? Terus kita lihat lagi, oh ternyata orang ini juga berhasil dengan cara ini, apakah ini yang terbaik buat diri kita gitu. Tapi yang kita sadari dengan keterbatasan pengalaman juga, mungkin yang kita masih muda, kita masih belum punya kebijaksanaan orang yang 50-60, walaupun pengalaman kita juga bisa jadi suatu kebijaksanaan buat kita, tapi kadang namanya jiwa muda, kita akan bertambah dewasa juga gitu. Dan keinginan kita yang menggebu-gebu, perasaan dan kekhawatiran kekurangan kita melihat ekonomi pada saat ini membuat kita semakin merasa kebingungan. Dan apakah ini sesuatu hal yang wajar? Menurut aku sih wajar. Justru karena kita nggak tahu tujuan kita apa, kita mencari tahu. Ketika kita masih cemas dan bingung, khawatir, takut tentang masa depan yang nggak pasti, yang nggak bisa dikontrol, itu adalah hal yang masih bisa kita pahami. Tapi jangan sampai
hal kecemasan ini yang membuat kita tuh nggak bisa menemukan jalan untuk survive di masa depan kita nantinya akan jadi lebih baik gitu. Kalau dari sekarang kita nggak ngerti gitu. Dan fase kebingungan ini tuh kayak gimana dan seperti apa? Biasanya ada beberapa perasaan yang lebih terlihat intens gitu, karena sebelumnya kita nggak pernah merasakan. Waktu anak-anak tiba-tiba mata kita kebuka, kayak lebih sering ngebandingin teman sebaya yang dengan pencapaian-pencapaiannya, merasa bingung menentukan arah hidup mau kemana, yang terbaik buat kita seperti apa, dan takut mengambil keputusan karena khawatir takut salah. Kayak kalau misalnya aku ngambil ini bener gak ya, gimana kalau aku gagal, gimana kalau aku salah, gimana kalau aku gak berhasil terhadap hal ini. Terus kita merasa gagal karena sebenarnya kita tuh sedang berproses. Ketika kita di tempat, kita tuh harus sadar juga bahwa kita tuh tetap sedang berproses dengan jalan kita sendiri gitu. Walaupun terlihat seperti tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita pelan-pelan melangkah selama tidak benar-benar diam ya. Kita kehilangan motivasi atau semangat terhadap ya optimisme terhadap masa depan nih mungkin gak ya gitu. Sering overthinking gitu tentang masa depan. Dan kadang merasa kesepian karena tidak benar-benar dimengerti. Karena perasaan ini adalah fase yang ngebentuk kita dari yang fase anak-anak menjadi fase dewasa, dan fase transisi inilah yang ngebentuk kita untuk bisa menjadi fase yang dewasa. Dan fase dewasa itu dapat terjadi ketika kita mampu melewati fase transisi ini dengan lebih mengenal diri, lebih paham, dan gak semua orang tuh harus sama gitu. Bahkan orang yang sukses sekalipun pernah mengalami bingung, mentok, akhirnya baru berhasil gitu. Karena yang namanya hidup tuh ya proses pencarian diri juga gitu. Dan kenapa kita bisa mengalami fase ini gitu? Kadang kan bertanya. Yang pertama tuh kita tuh harus dihadapkan dengan banyaknya keputusan besar dalam waktu untuk menjalani kehidupan dewasa ini. Memilih pekerjaan, melanjutkan kuliah atau enggak, menikah atau enggak, pindah kota, dan menentukan tujuan hidup yang mana yang sesuai. Dan keputusan-keputusan besar ini tuh dulu mungkin kita bisa sebanyak-banyaknya ngadu ke orang tua kita atau kita minta keputusan mereka, tapi sebenarnya sekarang kembali lagi semua kita bisa minta saran, kita bisa minta masukan, kita bisa menceritakan, tapi semua keputusan tuh ada di kita. Dan itulah proses menjadi orang dewasa, dengan tuntutan dan keputusan yang kita pilih kan punya konsekuensi dan tanggung jawab yang kita akan hadapi. Nah itulah yang harus kita sadari gitu. Dan kedua adalah tekanan sosial. Kita seringkali lebih sering melihat pencapaian orang yang tanpa sadar kita ngebandingin hidup kita sama mereka gitu. Padahal standar hidup yang benar tuh seperti apa sih, harus kerja apa sih, itu kan semua adalah kembali lagi ya kepada panggilan jiwa terhadap kenyamanan diri juga. Kalau bayangin semua orang di muka bumi ini adalah kerjanya bang, apakah ada dokter, apakah ada perawat, ternyata enggak kan. Bayangkan kalau misalnya orang semua ini kerjanya jadi PNS gitu, apakah akan ada dokter, perawat? Kan enggak. Justru panggilan hiduplah yang menentukan kita jalan hidup kita tuh benar sesuai dengan value dan prinsip kita gitu. Ada yang kerja jadi dokter, perawat, PNS, bahkan pekerjaan seperti UMKM pun tetap sangat berharga gitu buat kita-kita yang mungkin sedang mencari jajanan atau mencari makanan gitu. Dan itu semua adalah hal yang harus kita cari tahu, harus kita cari nyamannya diri kita apa, kita sukanya apa, dan jangan paksakan sesuatu yang memang bukan buat kita gitu. Kalau misalnya kita sadar, oh orang ini mentereng nih dengan pencapaian ini, kita juga harus bisa, ternyata gak cocok. Karena kebahagiaan dan kecocokan tuh kan kembali lagi ya ke diri kita sendiri. Dan fase inilah fase kita dicoba apa yang membuat kita nyaman. Dan ketika mungkin kita gagal, ketika kita mungkin takut terhadap masa depan, inilah fase kita untuk menjadi saatnya untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi pengalaman inilah yang membuat aku nanti di fase dewasa tuh bersyukur gitu. Aku udah pernah nih kayak gini, dan fase inilah dimanfaatkan untuk kita nggak apa-apa kok gagal, nggak apa-apa kok untuk mencoba. Walaupun namanya manusia tuh nggak pengen ya namanya gagal, tapi kan kita tetap butuh proses belajar lebih bijak dari evaluasi diri, kekecewaan, itu dari proses-proses yang memang sebenarnya nggak mudah. Yang ketiga adalah kenapa kita merasakan ini adalah ekspektasi, baik dari keluarga, lingkungan, ataupun ekspektasi ke dalam diri sendiri yang kita tuh merasa bahwa di usia ini kita udah harus matang gitu. Matang secara karir, matang secara hubungan, matang segala macam. Sedangkan di usia 20-an awal tuh adalah proses orang yang lagi belajar, lagi berproses. Kita justru ada beberapa orang yang memang punya privilege dan memang mereka usahanya dan emang rezekinya pada umur sekian udah punya pencapaian yang keren banget gitu.
Tapi ada juga beberapa orang keren yang ternyata baru mencapainya di umur 30-an, 40-an, dan itu adalah hal yang wajar, gak apa-apa gitu, karena sukses tiap orang tuh beda-beda, dan yang paling penting adalah definisikan sukses kita tuh mau kayak gimana. Sebenarnya kita ini siapa, aku mau hidup seperti apa, dan kalau misalnya tanpa embel-embel yang melekat ini, value aku tuh kayak gimana. Karena beberapa orang tuh meletakkan nilai value dari eksternal tuh terhadap diri sendiri. Oh, aku adalah seorang kuliah di ini, jadi aku keren, atau aku punya teman-teman ini, atau aku punya orang tua ini, atau aku punya ini dan segala macam. Tapi kita tuh siapa tanpa embel-embel ini? Apakah kita tetap berharga tanpa embel-embel ini? Dan banyak orang yang menaruh pada hal itu, ketika hal itu nggak kecapai atau hal itu mengecewakan, kita hilang separuh harga dan nilai diri kita. Justru pada fase inilah kita lebih merenung, kita tuh apa, kita ingin jadi siapa, dan tanpa semua ini aku tetap apa, dan apakah aku akan tetap berharga. Itu semua harus ditanamkan kembali ke dalam diri sendiri gitu. Dan apakah semua orang mengalaminya? Sebenarnya intensitas dari fase quarter life crisis ini kan beda-beda ya. Ada yang ngerasa berat, ada yang hanya sebentar karena udah cepat menemukan jawabannya, ada yang hampir tidak menyadarinya karena terlalu enjoy gitu. Tapi kalau misalnya emang pengalaman hidup, lingkungan, kondisi ekonomi, kepribadian seseorang, dan cara menghadapi masalah ini kan yang membuat setiap perjalanan dari individu beda-beda. Jadi inilah journey dari kalian, dari perjalanan hidup kalian ketika mengalami ini. Jadi kalau mengalami ini tuh bukan berarti kalian gagal, bukan berarti kalian ada seorang yang salah atau gimana, tapi kalian adalah orang yang sedang berproses, dan gak apa-apa gitu untuk merasa fase ini. Ambil fase ini untuk jadi proses pembelajaran, dan segera bangkit untuk menemukan apa yang emang kita inginkan. Walaupun emang dalam prosesnya gak bisa buru-buru, tapi take your time itu adalah satu hal yang menurut gue jadi penting aja gitu. Dan bagaimana cara kita menghadapi ini, walaupun setiap orang punya cara coping mechanism mereka beda-beda, tapi kita harus sadar bahwa pertama, kita punya timeline diri kita yang gak bisa kita bandingkan dengan orang, karena setiap orang punya waktu. Mungkin ini terdengar klise, tapi memang seperti itu. Kadang yang cepat untuk orang itu adalah baik, tapi ternyata cepat untuk kita bisa merusak kita atau menguras kita gitu. Jadi waktu yang terbaik buat kita menurut Tuhan adalah memang yang terbaik. Jadi jangan dipaksakan timeline orang dengan timeline kita. Yang kedua, fokus pada langkah kecil. Kadang kita tuh lupa bahwa langkah besar itu dimulai dari langkah kecil. Mungkin sesimpel kita, untuk beberapa orang yang memang sedang lagi gak baik-baik aja, untuk sekedar bangun dan menyapa hari-hari ini adalah sesuatu hal yang sudah sangat keren gitu. Tapi untuk membuat langkah kecil setiap harinya lebih baik, aku mau seperti apa, tujuan aku seperti apa, mencari tahu gitu, itu adalah langkah-langkah yang membuat kita tuh mencapai nilai yang lebih benar-benar kita inginkan gitu. Yang ketiga adalah kita harus sadar diri kita. Karena kalau misalnya kita terus-terusan menjual diri kita dari orang lain, atau kita menjadi orang lain untuk disukai, kita akan gak bakal benar-benar berhadapan dengan diri sendiri. Ngobrol, coba kenali pikiran. Mungkin beberapa orang sekarang tuh mulai malas, bahkan terkadang aku pun kayak ketika udah tidak ada distraksi dari HP, kita bertemu dengan pikiran kita sendiri tuh rasanya seperti cukup untuk membuat kita overthinking. Tapi justru perbincangan dengan diri sendiri, dengan pikiran kita tuh jadi sadar apa yang kita pikirkan, apa yang sebenarnya kita mau, dan berhadapan dengan diri sendiri adalah proses mengenal diri yang paling baik gitu. Dan keempat ya, kebangun kebiasaan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, karena coba hal-hal baru, dikelilingi orang-orang yang mendukungmu. Karena hal yang simpel ini adalah pilar-pilar untuk bertahan hidup. Jangan merasa terisolasi dari orang gitu, karena butuh juga. Jangan merasa orang itu adalah kompetitor dari kalian gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang sedang berkompetisi, kalian adalah yang berkompetisi dengan diri sendiri. Terus, dan apa manfaat dari hal yang telah kita rasakan ini gitu. Walaupun terasa ini rasa fasenya kayaknya aku juga masih proses untuk hal ini, tapi dari sinilah kita akan lebih dalam mengenal diri kita sendiri. Kita akan sadar bahwa semua ini adalah proses. Kita akan menjadi orang dewasa yang lebih bisa mengambil keputusan, lebih bijak dalam melihat hidup, dan juga kesuksesan itu bukan standar yang diikuti oleh orang lain, tapi dari diri kita. Apa sukses buat kalian guys? Dan ketika kita melewati ini, meskipun dalam setiap fase kehidupan umur kita adalah experience baru, tapi kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa melewati fase-fase bingung. Oh, aku pernah ya kayak gitu. Dan pesan aku, baik buat teman-teman dan buat diri aku juga, kita nih bukan sedang kehilangan arah, jadi jangan menyerah. Dan semua orang itu yang udah jauh di depan kamu tuh bukan berarti mereka lebih
baik dan lebih hebat dari kamu juga hebat dan lebih baik juga. Hanya saja setiap orang punya porsi dan standarnya masing-masing, dan gak perlu merasa iri untuk terlalu berlebihan. Mungkin kalau misalnya untuk beberapa hal membandingkan diri itu ada fase baiknya ya, kita jadi lebih mengetahui arahnya, jadi kita nggak terlalu membandingkan, kan ada yang baik ada yang enggak ya. Tapi kalau misalnya udah sampai merasa hal yang kita membuat kita jadi benci diri atau rendah dan kurang bersyukur, itu yang harus kita kurangi. Tapi untuk memotivasi kita itu baik gitu ya, dan kita nggak terlambat, kita nggak gagal karena perjalanan kita beda. Yang penting adalah jangan berhenti melangkah dan terus maju. Suatu hari nanti kita bakal lihat fase ini sebagai suatu yang membingungkan nih, tapi justru inilah membentuk kita jadi orang yang di masa depan kita lebih keren dan lebih gacor. Jadi tetap bertahan dan percaya pada proses. Ini semua hanya fase. Bahkan kehidupan kita pun hanya fase. Kita akan melewati garis finish, yaitu kematian. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan sekarang, ya nikmati fase ini dengan baik. Dan ingat, fase ini hanya sementara. Jadi segitu dari aku ya teman-teman. Aku juga sedang mengalami hal-hal yang kebingungan dalam hidup adalah sesuatu hal yang normal, dan tapi jangan sampai kita terpengaruh atau terlarut-larut dalam hal ini dan gak mau bergerak. Itu yang salah. Nah, itu sekian dari aku. Mohon maaf kalau salah banyak, video ini banyak salahnya. Terima kasih banyak. Bye.